83 Raja Pedang Sutianmu. 1061 Konferensi Klan 1070. Ratusan ribu orang mau tidak mau mengangguk setuju. Dengan Raja Alkimia sebagai dukungannya, tak seorang pun di Huangjiang akan meragukan kualitas dan hasil ramuan itu. Di antara kerumunan, Ni Chang sangat marah hingga giginya hampir patah. Jika bukan karena cadar, keganasannya saat ini akan membuat takut orang. Mulai hari ini dan seterusnya, jamu Yunling 9 pola mulai menerima pemesanan di muka. Begitu Sutianmu selesai berbicara, ratusan ribu orang langsung melakukan kerusuhan. Melihat terobosan Raja Alkimia, mereka tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama dan menunggu kata-kata ini. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda harus mendapatkan tempat yang dipesan. Semuanya. Melihat ratusan ribu orang hendak menerkamnya seperti binatang buas, Sutianmu buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikannya, agar tidak membunuhnya secara tidak sengaja. Meskipun efek dari 9 pola yang mengandung jamu spiritual sangat bagus, namun juga sangat membatasi. Anda hanya dapat menerobosnya satu kali antara alam transisi spiritual dan alam transformasi spiritual. Harap pikirkan baik-baik sebelum membuat reservasi. 3 baris dan 6 baris untuk terobosan di bawah level transformasi roh, dan 9 baris untuk terobosan di atas level transformasi roh, tetapi waktu tunggunya juga lebih lama, jadi harap pertimbangkan baik-baik. Sutianmu menceritakan semua pro dan kontra dari jamu penyerap jiwa 9 tanda. Di permukaan, dia membiarkan semua orang membuat penilaian mereka sendiri, tetapi kenyataannya, dia meminta mereka untuk menaruhnya di jamu penyerap jiwa 9 tanda. Saat ini, berdasarkan fondasi dan warisan kamar dagang, sulit untuk memproduksi secara massal bahkan jamu penyerap roh bertanda 3, apalagi jamu bertanda 9. Begitu pengiriman gagal, krisis yang baru saja teratasi akan menjadi semakin parah. Pembatasannya begitu besar, ratusan ribu orang mengerutkan kening satu demi satu. Kelemahan ini tidak terduga bagi mereka. Mereka mengira mereka bisa menerobos setidaknya 2 kali, sekali ke alam spiritual dan sekali ke alam transformasi spiritual. Mereka sangat kecewa. Tapi kemudian saya memikirkannya, jika Anda dapat menerobos alam transformasi roh, Anda akan menghasilkan banyak uang apapun yang terjadi. Para tetua klan kita belum mampu menerobos selama 100 tahun. Jika kita bisa mendapatkan jamu Yunling 9 tanda, kita tidak hanya bisa menerobos alam, tapi juga memperpanjang umur kita. Umurmu baru 100 tahun. Para tetua keluargaku setengah mati dan masih belum bisa menerobos. Jika kamu menerobos sekali, setidaknya kamu bisa menambah 10 hingga 20 tahun dalam hidupmu. Beberapa orang sedang berbicara dan tiba-tiba menyadari bahwa 9 pola jamu spiritual adalah obat yang menyelamatkan jiwa bagi generasi tua di keluarga atau klan mereka. Ini membuat mereka cepat bersemangat. Presiden Changlan, saya ingin memesan 10 ramuan spiritual bertanda 9. Saya ingin memesan 20. Presiden Changlan, jika tidak ada batasan, klan kami akan memesan 100 jamu. Antusiasme setiap orang untuk memesan sangat tinggi, terlepas dari apakah mereka telah berkultivasi ke alam transformasi roh atau tidak, mereka semua membutuhkan bantuan jamu Yunling 9 tanda, dan orang yang lebih tua bahkan lebih membutuhkannya. Tidak ada yang memesan 3 baris atau 6 baris. Menerobos alam di alam transformasi jiwa dan menerobos alam di alam transformasi roh, tidak ada yang akan memilih untuk menerobos alam transformasi jiwa. Melihat semua orang dengan panik membuat reservasi, Ni Chang sangat marah hingga darah keluar dari giginya. Dalam sekejap, dia melihat veteran dari alam transformasi roh melangkah keluar, matanya melebar, dan dia meraihnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Presiden, saya. Veteran dari alam transformasi tidak berani menatap mata Ni Chang. Dia benar-benar tersentuh sekarang. Terlalu sulit untuk menerobos alam di alam transformasi dalam 20 tahun. Melihat terobosan harapan ada di depan saya, dan saya tidak dapat menahan diri untuk sesaat. Ni Chang meliriknya dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat pria kuat di bawahnya, hatinya tergerak, dan rambutnya hampir berdiri karena marah. Changlan. Ni Chang tiba-tiba menoleh dan menatap Sutianmu dan meraung di dalam hatinya, jika ini terus berlanjut, rakyatnya akan diburu oleh kamar dagang Changlan. Dari upacara pendirian hingga sekarang, dia telah gagal total. Ming Jiajing melihat gelombang pemesanan dan tidak bisa menahan senyum. Dia menoleh dan menatap Penatua Zhou dengan bangga.
Dia bahkan lebih bangga ketika dia melihat wajahnya tidak terlihat bagus. Elder Zhou, apakah menurutmu Ailiners itu akan memesan jamu 9 tanda Yunling? Wajah Penatua Zhou menjadi gelap lagi ketika dia mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ming Jiajing dengan dingin. Dia tidak membutuhkanmu untuk mengingatkannya akan kejayaan kamar dagang Changlan. Kekuatan 9 tanda yang mengandung jamu spiritual akan menggoda siapapun yang memiliki sedikit ambisi, dan terlepas dari tingkat kultivasi mereka, selama mereka punya uang, mereka akan memesannya, berharap mereka dapat dengan aman menerobos ke alam baru. Ketika mereka berada di alam transformasi spiritual, informan itu semuanya manusia, dan tidak mungkin untuk tidak tertarik dengan jamu Jiwen Yunling. Selama mereka memesan obat mujarab, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil tindakan terhadap kamar dagang Changlan dilindungi agar kamar dagang Changlan dapat mengirimkan barang tepat waktu. Belum lagi ada Raja Alkimia yang memimpin. Siapa di Huangjiang yang berani mencuri resep alkimia dari Raja Alkimia? Krisis hidup dan mati kamar dagang Changlan telah teratasi sepenuhnya. Dan kata-kata besar yang dia ucapkan sebelumnya ditakdirkan tidak mungkin menjadi kenyataan. Dia bahkan ingin mendapatkan pujian dan bertanya pada Su Tianmu secara bergantian. Selama Ni Changming dan yang lainnya menyelesaikan masalah yang dijadwalkan, Su Tianmu dan Raja dan berbalik dan terbang menuruni pilar Tongtian. Di lobi, Su Tianmu dan Raja dan perlahan menyesap teh harum dan tersenyum penuh arti sambil mendengarkan kebisingan terus-menerus di langit. Tuan Presiden. Qiye mendekat dan dengan hormat mengepalkan tinjunya pada Su Tianmu dan Raja dan. Setelah melihat ini, Raja dan memandang Su Tianmu bertanya, mungkinkah? Qiye, ikut aku. Tentu saja Su Tianmu tidak akan lupa menginstruksikan Qiye dan berdiri untuk pergi. Qiye merasa senang dan menatap Raja dan. Saat Raja dan mengangguk, dia mengikuti Su Tianmu pergi dengan penuh semangat. Raja Alkimia terus meminum teh, dengan senyuman di wajahnya. Jalan Qiye untuk menjadi seorang alkemis hebat akhirnya diaspal. Bukan karena dia tidak bisa melatih Qiye menjadi seorang alkemis hebat, tapi akan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi baginya untuk melakukannya. Dia juga memahami seberapa jauh dia dari alkemis hebat Zhongzhu atau klan sisa kuno menguasai dengan pelatihan. Qiye akan menjadi alkemis hebat lebih cepat dan masa depannya akan lebih cerah. Menguasai. Raja dan tertegun sejenak ketika memikirkan hal ini, lalu buru-buru meletakkan cangkir tehnya dan mengikuti. Di depan ruang alkimia, Su Tianmu berhenti dan menoleh untuk melihat Raja Alkimia yang mengikutinya dengan ekspresi tidak berdaya. Raja Alkimia Senior, aku berjanji untuk mengajari muridmu seni alkimia, tapi aku tidak pernah mengatakan aku akan mengajarimu. Tidak apa-apa membiarkan dia mengajari Anda, dan bergabung dengan kamar dagangnya sepenuhnya. Raja dan tersenyum canggung, tapi senyumannya segera memudar, dan dia menatap Su Tianmu dengan heran, kamu. Apa artinya? Apakah Anda di sini untuk mengajari Qiye alkimia? Seberapa bagus kemampuan alkimia Anda? Qiye juga bingung, awalnya dia senang dan berpikir dia bisa bertemu dengan guru Changlan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Changlanlah yang mengajarinya alkimia. Tentu saja ini aku. Mungkinkah tuanku yang tidak berhasil? Su Tianmu berkata tanpa berkata-kata, kamu ingin aku mengundang tuan itu ke sini. Raja dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, bagaimana dia berani merepotkan tuan yang kuat di belakang Changlan. Jangan khawatir, apa yang diajarkan guruku kepadaku dan kemudian diteruskan kepadanya akan cukup baginya untuk menjadi alkemis tingkat 8 dalam tahun ini. Seorang alkemis kelas 8. Raja dan terkejut saat mendengar kata-kata Su Tianmu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Terlepas dari apakah itu diajarkan oleh master atau muridnya, itu sama saja. Mereka berasal dari klan yang sama, jadi dia ingin melihat seberapa kuat keterampilan alkimia dari peninggalan kuno itu. Qiye mengikuti Su Tianmu ke ruang alkimia karena terkejut. Pada saat yang sama, Penatua Zhou bergegas dan melihat pintu ruang alkimia ditutup. Penatua Zhou, apakah Anda benar-benar ingin berlutut dan memohon agar Changlan setuju untuk bekerja sama? Ming Jiajing mengikuti dan bercanda dari belakang. Penatua Zhou berbalik dan menatap Ming Jiajing. Dia tampak seperti gugup, jadi dia tidak tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang baik. Saya baru saja bergabung dengan kamar dagang Changlan dan saya bahkan tidak tahu siapa nama belakang saya. Penatua Zhou menahan amarahnya dan tidak menyerang Ming Jiajing.
Potensi pengembangan kamar dagang Changlan dapat diramalkan dengan jelas. Ming Jiajing adalah orang pertama yang bergabung dengan kamar dagang Changlan. Kerjasamanya di masa depan dengan kamar dagang Changlan akan bergantung pada Ming Jiajing. Jiajing membantu. Mungkin karena Ming Jiajing memahami hal ini sehingga dia berani bersikap sombong di hadapannya. Ketika Changlan keluar, katakan lebih banyak hal baik kepada tetua ini. Itu akan sangat bermanfaat bagimu, kata Penatua Zhou dengan wajah dingin. Bahkan jika dia membutuhkan bantuan Ming Jiajing, akan sulit untuk bersikap baik. Ming Jiajing mengangkat kepalanya dengan bangga, dan para tetua klan dalam juga terkadang memintanya. Melihatnya seperti penjahat mendapatkan kekuatan, mata Penatua Zhou menjadi dingin. Lebih baik menjadi lebih bijaksana dan menangkap Changlan, jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan kabar baik. Raja Alkimia Senior. Mengabaikan Ming Jiajing, Penatua Zhou melangkah maju dan dengan hormat mengepalkan tinjunya ke arah Raja Alkimia. Di dunia Huangjiang, apalagi dia, bahkan jika kepala sekolah datang, dia harus menghormati Raja dan Raja Alkimia melirik ke arah Penatua Zhou, mengangguk cuek, dan terus melihat ke pintu ruang alkimia. Setelah setengah hari, Su Tianmu keluar dari ruang alkimia. Changlan, Raja dan buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Sebelum dia selesai berbicara, Su Tianmu menunjuk ke kamar dan kemudian pergi. Raja Alkimia tertegun sejenak dan melihat ke dalam ruang alkimia. Dia melihat Qiye duduk bersila di kasur, berpikir keras dan terlihat sangat kesakitan. Melihat kemunculan murid kesayangannya, pangeran dan tidak mengerti atau merasa tertekan. Ini baru setengah hari, kenapa dia menjadi seperti ini? Sulit untuk mengganggunya, jadi dia hanya bisa menunggu Qiye keluar dari rasa sakitnya. Tuan. Setelah beberapa saat, Qiye berbalik kesakitan dan menatap Raja Alkimia, matanya memohon bantuan. Apa yang dia ajarkan padaku salah, kan? Salah. Raja dan tercengang dan tidak mengerti mengapa Qiye mengatakan itu. Qiye berjuang dan berjuang untuk mengatakan apa yang Su Tianmu ajarkan padanya. Setelah mendengar ini, Raja dan tercengang. Memperbaiki alkimia, apakah ini masih mungkin? Tuan, Qiye memandang Raja Alkimia dengan bingung. Mengapa dia begitu bodoh jika dia tidak menjelaskan kebingungannya? Menguasai. Melihat Raja dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama, Qiye mau tidak mau maju untuk peduli. Mungkinkah terobosan tersebut meninggalkan gejala sisa? Retakan. Dalam sekejap mata, sebuah tamparan tiba-tiba menjatuhkannya ke tempat. Guru, kamu. Qiye menutupi wajahnya dan bertanya kepada Raja Alkimia dengan bingung apa yang dia maksud, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Raja Alkimia memegang kuali alkimia seperti orang gila dan mulai menyempurnakan ramuannya. Alkimia. Mata Qiye membelalak, kenapa dia tiba-tiba membuat obat mujarab? Mungkinkah guru punya beberapa wawasan? Tiba-tiba hanya ada satu kemungkinan untuk membuat alkimia. Setelah mendengarkan kata-katanya, Raja Alkimia memiliki beberapa wawasan tentang jalur alkimia dan sangat ingin memverifikasinya. Memikirkan hal ini, Qiye tiba-tiba menoleh dan melihat keluar ruang alkimia, wajahnya penuh keterkejutan. Teknik alkimia yang diajarkan Changlan kepadanya tidak hanya benar, tetapi juga sangat membantu sang alkemis hebat. Bisakah aku benar-benar menjadi alkemis kelas 8 tahun ini? Presiden. Setelah Su Tianmu meninggalkan ruang alkimia dan melihat Penatua Zhou, dia hanya menatap mereka sebentar dan pergi. Demi masa depannya sendiri, Penatua Zhou tidak punya pilihan selain mengejarnya, tetapi Su Tianmu mengabaikannya sama sekali. Setelah mengejar sampai ke lobi, Penatua Zhou akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak kepada Su Tianmu dengan wajah tegas, Changlan, apa maksudmu? Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, bicaralah saja, mengapa repot-repot mempersulitnya? Changlan begitu cuek padanya, dia jelas-jelas mengincarnya. Su Tianmu berhenti dan akhirnya berbalik untuk melihat ke arah Penatua Zhou. Elder Zhou, bukankah apa yang saya katakan sebelumnya sudah cukup jelas? Kalau begitu Presiden akan mengatakannya lagi, Anda dan saya akan bekerja sama secara mendalam, Anda tidak memenuhi syarat. Penatua Zhou sangat marah ketika mendengar ini sehingga dia sangat menipu. Dia adalah tetua klan dalam yang bermartabat dan orang yang kuat di alam spiritual. Beraninya kamu mempermalukannya seperti ini. Dia juga tidak bodoh. Changlan, jangan lupa,
Kamar dagangmu hanyalah kamar dagang kelas 3 sekarang. Jika kamu menyinggung klan kami, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Melihat ancaman keras dan mengancam dari dalam hati Penatua Zhou, Su Tianmu mencibir dengan jijai, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penatua Zhou, bisakah Anda mewakili klan Matahari Terbenam?" Kalau begitu saya, Presiden, ingin melihat apakah klan Matahari Terbenam telah menjadi tempat otoritas hanya untuk Anda. Penatua Zhou takut dengan kata-kata ini. Apakah dia berencana untuk bernegosiasi dengan klan secara langsung? Setelah dipastikan, tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Presiden, bukan itu maksud saya. Dia segera mengangkat tangannya untuk meminta maaf. Jika topi besar ini dilepas, bahkan orang di belakangnya tidak akan bisa melindunginya. Presiden akan segera mundur, tetapi dia juga ingin menjalin hubungan kerjasama yang mendalam dengan klan Anda. Saya akan memberi Anda 1 hari untuk meminta klan Anda mengirim orang lain ke sana. Su Tianmu memandang Penatua Zhou dengan dingin. Dia telah bekerja sangat keras untuk merencanakan semua ini, dan dia tidak akan menundukkan kepalanya di depanmu. Dengan 9 jenis ramuan di tangannya, dan fakta bahwa Raja Alkimia bertanggung jawab, klan Matahari Terbenam sangat ingin bekerja sama dengan mereka. Adapun apakah klan Matahari Terbenam akan marah karena ini, Su Tianmu tidak pernah memikirkannya, dan tidak ada kemungkinan seperti itu. Jika klan Matahari Terbenam menyerang mereka karena orang yang lebih tua dan berpikiran sempit, maka klan Matahari Terbenam tidak akan berkembang menjadi klan kelas 1. Informan yang mengelilingi mereka sebelumnya semuanya adalah kekuatan di bawah kamar dagang kelas 1 atau klan kelas 1 akan memiliki visi jangka panjang dan menyelamatkan lebih banyak muka. Terlebih lagi, dia telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama secara mendalam, dan klan Matahari Terbenam akan menjadi kekuatan pertama yang bekerja sama dengan mereka secara mendalam, dan dia tidak akan pernah melewatkannya. Oke, saya akan segera menyampaikannya. Penatua Zhou mengertakkan gigi dengan enggan. Su Tianmu baru saja menurunkan kelopak matanya dan memberi isyarat kepada Penatua Zhou untuk melakukannya dengan cepat. Penatua Zhou menahan keinginan untuk mencabik-cabik Su Tianmu hidup-hidup, mengertakkan gigi dan pergi. Perkasa dan mendominasi. Ming Jiajing memandang Su Tianmu begitu menekan Penatua Zhou sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Murid klan mana yang berani melakukan ini? Murid mana yang sekuat Changlan? Dibandingkan dengan Changlan, orang-orang itu semuanya sampah. Hanya pria seperti itu yang layak untuk dikejar sepanjang hidupnya. Su Tianmu melirik ke arah nimfomaniak Ming Jiajing, mengabaikannya, dan berbalik untuk pergi. Presiden. Ming Jiajing tiba-tiba terbangun setelah Su Tianmu pergi beberapa saat. Dia buru-buru melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Setengah hari berlalu dengan cepat, dan rapat umum akhirnya diselesaikan. Orang-orang yang memesan ramuan itu pergi satu demi satu, dan jumlah eyeliners di sekitar mereka berkurang 90%. Pada saat yang sama, kamar dagang Nisang dengan cepat mengevakuasi cabangnya dan meninggalkannya dengan rasa malu. Kamar dagang Changlan terlalu kuat, dan mendirikan cabang di sini hanya memberikan keuntungan bagi mulut kamar dagang Changlan. Penatua Zhou berdiri di tembok kota, memegang slip giok dan melihat ke arah klan Matahari Terbenam. Dia baru saja menerima panggilan dan klan tersebut telah mengirim orang lagi. Kini ia hanya berharap orang-orang yang diutus oleh klan tersebut adalah kenalannya, sebaiknya temannya, agar ia bisa mendapat bagian dari pujian tersebut. Yang akan datang. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah pesawat luar angkasa mendekat dengan cepat. Penatua Zhou sangat cemas dan menunggu dengan penuh semangat hingga pesawat ruang angkasa itu mendekat. Suas-huas-hua. Pesawat luar angkasa itu berlabuh di atas tembok kota, dan beberapa sosok turun dari langit. Penatua Zhou, sudah lama tidak bertemu. Sebuah suara yang familiar terdengar, membuat wajah Elder Zhou tiba-tiba menegang. Zhang, Penatua Zhang. Penatua Zhou menyaksikan Penatua Zhang memimpin beberapa orang untuk mendarat di depannya, dan ekspresi kakunya mulai terlihat ganas. Penatua klan dalam yang bermartabat ini dipenjara untuk pertama kalinya, dan itu semua berkat kepada Penatua Zhang. Penatua Zhou, itu bagus. Saya ingin tahu orang besar mana yang Anda temui. Anda keluar begitu cepat. Penatua Zhang mencibir dan berkata dengan sinis merangsang Penatua Zhou. Penatua Zhang bercanda, tetapi saya masih harus mengandalkan Anda untuk menunjukkan dukungan Anda. Seorang pria yang dapat membungkuk dan meregangkan badan,
Tetapi menghadapi Penatua Zhang yang lebih tinggi darinya dalam status dan kekuatan, Penatua Zhou harus menundukkan kepalanya. Penatua Zhang tersenyum, tulingnya tidak terlalu keras. Kalau begitu saya akan meminta Penatua Zhou untuk memimpin. Tidak perlu lagi menargetkan Penatua Zhou. Kerja sama dengan kamar dagang Changlan adalah hal yang paling penting. 9 jenis ramuan itu, tidak peduli yang mana, mereka harus memasukkannya ke dalam saku. Jika klan Tianyuan memimpin dalam mendapatkan hak untuk bekerja sama, klan itu pasti akan kalah. Penatua Zhou harus memimpin dengan patuh, dan giginya hampir patah. Ketika Penatua Zhang datang, apalagi mengambil pujian, hidupnya mungkin tidak mudah. Ketika dia kembali ke klan, orang tua ini pasti akan menipunya. Changlan. Kebencian terhadap Changlan di hatiku bangkit kembali. Presiden, klan Tianyuan telah mengirim utusan, dan dia menunggu di luar pintu. Di ruang kerja, Ni Changming bergegas untuk melapor. Gerbang Tianyuan. Su Tianmu mengangkat alisnya dan kemudian menjadi bahagia. Orang-orang dari klan Matahari Terbenam belum tiba, tetapi orang-orang dari klan Tianyuan telah tiba lebih dulu. Presiden, bisakah kita bertemu? Ni Changming bertanya dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa Su Tianmu ingin bekerja sama dengan klan Matahari Terbenam, jadi tidak pantas untuk bertemu dengan klan Tianyuan. Di antara dua klan besar kelas 1, mereka hanya dapat mencapai kerjasama yang mendalam dengan satu klan besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kedua belah pihak. Sampai jumpa, tentu saja aku harus menemuimu. Su Tianmu berdiri dan berkata. Soal mau bekerja sama atau tidak, itu bukan soal perkataannya. Ya, Ni Changming turun untuk membuat pengaturan, sementara Su Tianmu meninggalkan ruang kerja dan berjalan ke lobi. Begitu saya duduk di lobi, saya melihat Ni Changming datang bersama sekelompok orang. Sekelompok orang berpakaian sangat khidmat. Jika mereka tidak memiliki lambang klan Tianyuan di dada mereka, itu tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka adalah anggota klan tersebut. Utusan bisnis adalah orang dalam klan yang khusus bekerja sama dengan pengusaha. Saat membicarakan bisnis, suasana pengusaha sangat kuat. Presiden, utusan dari klan Tianyuan telah tiba. Ni Changming masuk ke lobi untuk melapor, lalu berdiri di samping. Su Tianmu berdiri dan melihat keheranan di mata lelaki tua yang memimpinnya. Orang tua ini ternyata adalah sesepuh Tianyuan Men yang dia lihat di rumah Pan. Tanpa diduga, dia bertemu dengan identitas yang berbeda sekarang. Anda adalah Presiden Changlan, kan? Penatua Sen melangkah maju, mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu, dan berbicara dengan nada netral tanpa banyak antusiasme. Su Tianmu tidak mengatakan apapun tentang sikap merendahkan Penatua Sen, tetapi hanya mengangguk sedikit. Saya seorang tetua dari klan dalam klan Tianyuan. Saat ini saya adalah utusan untuk Sang. Saya di sini untuk mendiskusikan kerjasama dengan Anda, kata Penatua Sen tanpa omong kosong yang tidak perlu. Dia mengambil kontrak dan menyerahkannya kepada Su Tianmu. Ini adalah kontrak kerjasama. Guild Anda akan memberikan prioritas untuk memasok 9 jenis ramuan, termasuk jamu Jiwen Yunling, ke klan kami, dan klan kami akan memberi Anda 50% dari harga pembelian. 50%. Ketika Ni Changming mendengar ini, dia langsung marah. Dia memiliki sikap merendahkan. Lupakan saja, dia masih ingin membeli ramuan mereka dengan diskon 50%, jadi dia akan memprioritaskan pasokannya tidak dijual dan mereka membutuhkanmu untuk memberi mereka sedekah. Diskon 50%, sudah tidak bisa disebut kesepakatan lagi, hanya menyedot darah mereka. Su Tianmu tidak mengikuti kontrak dan membiarkannya jatuh ke tanah, wajahnya menjadi dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Penatua Sen sejak awal, dan sekarang sikapnya yang merendahkan dalam memberi sedekah membuatnya semakin tidak bahagia. Melihat kontrak itu jatuh ke tanah, mata Penatua Sen tiba-tiba menjadi dingin. Changlan, apa maksudmu? Itu tidak menarik, aku hanya tidak ingin bekerja sama denganmu, kata Su Tianmu dengan tenang. Kata-kata ini membuat Penatua Sen tertawa, senyumnya dingin. Changlan, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Merupakan kehormatan bagi Anda untuk bekerja sama dengan klan kami. Jangan lupa, Anda hanyalah kamar dagang kelas 3. Karena asosiasi kami hanyalah kamar dagang kelas 3, maafkan kami karena tidak dapat mencapai level setinggi itu. Su Tianmu menjawab dengan cuek. Selama ramuan itu diproduksi secara massal, bahkan kekuatan klan besar kelas 1 pun akan meningkat dengan cepat.
Jika klan Tianyuan tidak memiliki pesaing, boleh saja dikatakan bahwa mereka adalah satu-satunya klan kelas 1 di Huangjiang, tapi jangan lupa, mereka juga dapat bekerja sama dengan klan Matahari Terbenam, yang juga merupakan klan kelas 1. Wajah Penatua Sen menjadi gelap, sungguh hal yang tidak berterima kasih. Changlan, sebaiknya kamu berpikir jernih. Klan kami sangat kuat, hanya dengan mengandalkan klan kami kamar dagangmu dapat bertahan. Kesempatan ini diberikan kepadamu secara gratis, jangan meminumnya sebagai penalti. Kami akan menjalani kehidupan yang baik, dan kami akan hidup lebih baik dan lebih baik lagi, jadi kami tidak perlu mengkhawatirkan klan Anda, dan kami tidak membutuhkan klan Anda untuk memberi kami kesempatan. Yang paling dibenci Sutianmu dalam hidupnya adalah ancaman, jadi dia melambaikan tangannya dengan paksa, sampai jumpa. Semuanya, tolong. Ni Changming segera meminta Penatua Sen dan yang lainnya untuk keluar. Mereka tidak perlu berlama-lama di bawah klan Tianyuan. Kamu, Penatua Sen melirik Ni Changming dan menatap Sutianmu, sangat marah. Bahkan kamar dagang kecil kelas 3 berani membuat masalah di depan klan Tianyuan mereka. Ini sungguh keterlaluan. Tapi betapapun marahnya dia benar-benar tidak berani melepaskannya. Ramuan kamar dagang Changlan secara langsung menentukan naik turunnya suatu kekuatan dukungan ramuan dari kamar dagang Changlan. Namun dia tidak menyangka tuling Changlan akan sekeras itu. Presiden, utusan klan Matahari Terbenam telah tiba. Pada saat ini, Deng Surong bergegas untuk melapor, menyebabkan Penatua Sen dan semua orang mengubah ekspresi mereka. Mengapa klan Matahari Terbenam mengirim utusan bisnis ke sini? Hati Penatua Sen tiba-tiba tenggelam ke dasar. Sebelum dia datang, dia sudah tahu bahwa Penatua Zhou dari klan Matahari Terbenam adalah orang pertama yang datang untuk memberi selamat atas berdirinya kamar Changlan. Komers, namun akibatnya kedua pihak tidak mencapai hubungan kerjasama. Hal ini membuat mereka mengira kamar dagang Changlan berseteru dengan Sunset Sect dan tidak bisa lagi bekerja sama. Hal ini mengakibatkan mereka bertindak merendahkan dan memaksa kamar dagang Changlan untuk bekerja sama dengan mereka dalam kondisi yang paling ketat. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Matahari Terbenam akan mengirim seseorang lagi, yang membuatnya panik. Changlan, syarat kerjasamamu dengan klan kami bisa dinegosiasikan, kata Penatua Sen buru-buru sebelum delegasi bisnis klan Matahari Terbenam masuk. Semua kamar dagang di Huangjiang hanya dapat memilih salah satu dari dua klan kelas 1. Selama mereka menandatangani kontrak dengan kamar dagang Changlan, bahkan jika klan Matahari Terbenam mengirimkan misi bisnis, itu tidak akan ada gunanya. Tapi Sutianmu tidak berniat bekerja sama dengan klan Tianyuan. Dia bahkan tidak melihatnya dan melihat keluar lobi. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang dengan cepat dari balik dinding kasa. Mereka tercengang saat melihat lelaki tua Sutianmu yang memimpin mereka. Penatua Zhang. Kata-kata yang hampir diucapkan Penatua Zhang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang dikirim oleh Sunset Sect untuk kedua kalinya adalah Penatua Zhang. Ketika Penatua Zhang melihat Penatua Sen dan yang lainnya, dia mengerutkan kening dan matanya menjadi lebih dingin. Mereka benar-benar dipukuli oleh klan Tianyuan. Penatua Zhou, jika kerjasama ini gagal, Anda dapat kembali ke klan dan menggali lubang untuk mengubur diri Anda sendiri. Mendengar transmisi Penatua Zhang, mata Penatua Zhou melebar dan dia memandang Penatua Zhang dengan tidak percaya dengan mulut terbuka. Kegagalan kerja sama semuanya tergantung pada dia. Anda jelas terlambat. Dia ingin membantah tetapi memikirkan tentang apa yang akan dikatakan Penatua Zhang ketika dia kembali ke klan. Penatua Zhou merasakan 10.000 kuda berlari kencang di dalam hatinya. Penatua Zhang menyesuaikan postur badannya dan berjalan ke lobi dengan senyuman tipis. Saat dia mengangkat tangannya untuk menyapa Sutianmu, Penatua Sen melangkah ke seberang dan menghentikannya. Penatua Zhang, apakah kamu tidak mengerti, siapa cepat dia dapat? Klan kami telah bekerja sama dengan kamar dagang Changlan terlebih dahulu, dan kamu tidak memiliki peluang. Melihat Penatua Sen mengirimkan pesan kepadanya dengan senyuman di wajahnya dan sedikit ancaman, Penatua Zhang tersenyum. Semakin dia mengatakan ini, semakin besar kemungkinan untuk tidak bekerja sama dengan kamar dagang Changlan. Penatua Sen, meskipun begitu, peluangnya sama. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang untuk itu. Penatua Zhang tersenyum ringan, mendorong Penatua Sen menjauh, dan mengepalkan tinjunya ke arah Sutianmu. Yang mulia pasti Presiden Changlan. Anda sangat muda dan menjanjikan,
membuat saya malu. Siapa yang mulia? Bahkan jika itu adalah Penatua Zhang, Su Tianmu memiliki sikap netral. Sekarang dia adalah Presiden Kamar Dagang, bukan murid dari klan Matahari Terbenam. Saya adalah tetua sejati dari klan Matahari Terbenam dan salah satu ketua-tetua. Penatua Zhang memperkenalkan identitasnya sambil tersenyum. Su Tianmu tercengang setelah mendengar ini. Tidak heran Penatua Zhang memiliki status yang begitu tinggi, dan Zhang Xunping sungguh luar biasa. Sebagai perbandingan, klan Tianyuan tidak hanya memiliki sikap yang buruk, tetapi juga kurang tulus. Jika Presiden Changlan menganggapku tinggi, tolong panggil aku Penatua Zhang. Tolong, kata-kata Penatua Zhang serius. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan meminta Penatua Zhang untuk duduk. Wajah Penatua Sen menjadi gelap, dan dia tidak mengundang mereka untuk duduk. Sebaliknya, dia mengundang orang-orang klan Matahari Terbenam untuk duduk terlebih dahulu. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu sombong ketika mereka tiba, dan tidak memberikan kesempatan kepada Kamar Dagang Changlan untuk duduk. Melihat Penatua Zhang dan semua orang mengambil tempat duduknya, mereka berdiri, merasa tidak nyaman dan malu. Namun, mereka tidak bisa memohon pada Su Tianmu untuk mengundang mereka duduk, jadi mereka hanya bisa berdiri dengan kaku. Penatua Zhang melirik ke arah Penatua Sen dan yang lainnya, dengan sedikit lelucon di sudut mulutnya, dan kemudian berkata langsung kepada Su Tianmu, Presiden Changlan, klan kami telah mengirim saya ke sini untuk mencapai kerjasama yang mendalam dengan Kamar Dagang Anda. Saya ingin tahu apa syarat kerjasama klan Anda. Su Tianmu berkata dengan tenang. Tampaknya mereka telah cukup menarik perhatian dari klan Matahari Terbenam, tetapi mereka juga perlu melihat bagaimana kondisinya. Kalaupun dia bergabung dengan Sunset Sect, itu hanya bisa memberikan beberapa kemudahan. Pertimbangan pertama untuk kerjasama yang saling menguntungkan adalah kepentingan kamar dagangnya sendiri. Kondisi klan kami sangat sederhana. Ramuannya mendapat diskon 30% dan akan dipasok terlebih dahulu. Penatua Zhang menjawab dengan tegas. Su Tianmu merenung sejenak. Obat mujarab itu mendapat diskon 30%, yang 20%. Lebih tinggi dari milik Tianyuanmen, dan itu adalah kerjasama yang mendalam. Penatua Zhang memandang Su Tianmu dengan senyuman tipis, merasa cukup yakin bahwa tidak ada kamar dagang, apalagi kamar dagang Changlan, yang dapat menolak tawaran ini. Alasan mengapa kondisi yang ditetapkan oleh klan Matahari Terbenam begitu longgar adalah karena 9 jenis ramuan itu bersifat sekunder. Lagi pula, bahkan Lord Alchemy secara pribadi keluar untuk mendukungnya, jadi apalagi yang membuat mereka merasa tidak puas. Tentu saja, klan Tianyuan tidak sebodoh itu, tetapi Penatua Sen sangat percaya diri sehingga dia tidak hanya bertindak arogan, tetapi bahkan mengubah isi kontrak. Presiden Changlan melihat Su Tianmu tergerak dan hendak menandatangani kontrak, Penatua Sen buru-buru berbicara. Jika dia tidak menghentikannya, itu akan terlambat. Presiden Changlan, saya hanya ingin menguji kamar dagang Anda. Ternyata saya buta. Kamar dagang Anda adalah orang yang tangguh di dunia. Klan kami dapat yakin dengan bekerja sama dengan kamar dagang Anda. Berkata dengan munafik, tafsirkan kesombongan sebelumnya sebagai godaan dan mundurlah. Kontrak ini adalah ketulusan sejati dari klan kami. Ramuannya mendapat diskon 30%, dan klan kami akan menunjuk pembangkit tenaga listrik dunia spiritual digital untuk melindungi kamar dagang Anda. Alis Penatua Zhang melonjak setelah mendengar ini, dan dia merasa tidak enak. Bahkan yang kuat di alam transformasi spiritual dapat dikirim, sehingga klan Tianyuan benar-benar bersedia mengeluarkan banyak uang. Tampaknya klan Tianyuan berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengan mereka. Ni Changming dan yang lainnya di samping sangat terharu ketika mereka mendengar kondisi ini. Sejauh ini, yang paling tidak dimiliki kamar dagang adalah orang-orang kuat. Jika ada beberapa orang di alam transformasi roh yang bertanggung jawab, keselamatan mereka akan meningkat pesat. Su Tianmu merasa tergoda, tetapi dia segera memahami bahwa kondisi ini mengancam kehidupan kamar dagang Changlan. Dengan kekuatan mereka, gabungan semuanya tidak dapat mengalahkan alam transformasi roh. Setelah alam transformasi roh mengambil kendali, itu setara dengan mengendalikan seluruh kamar dagang. Bagaimana kamar dagang berkembang pada saat itu tidak akan bergantung pada klan Tianyuan. Begitu Anda menyetujui persyaratan ini, itu sama saja dengan menyerahkan kamar dagang. Melihat Su Tianmu diam dan diam, Penatua Zhang menjadi cemas.
Saat kedua klan bertempur, sangat penting pihak mana yang diambil kamar dagang Changlan. Begitu mereka memihak gerbang Tianyuan, klan matahari terbenam mereka pasti akan ditekan waktu yang singkat. Belum lagi alam Nayuan dan alam penyeberangan spiritual, bicarakan saja tentang alam transformasi spiritual, yang merupakan kekuatan tertinggi klan tersebut. Semakin kuat ahli alam transformasi roh di kedua sisi, ke arah mana keseimbangan kemenangan akan terjadi memiringkan. Tapi dia hanya bisa melakukan hal-hal penting seperti rasa cemas dan kerja sama yang mendalam. Bahkan jika dia mengirimkan surat panggilan kembali, keputusan harus dibuat setelah musyawarah di antara pejabat senior klan tersebut dingin. Tapi dia bisa duduk di posisi ketua-ketua, dan dia bukan seorang vegetarian. Dia dengan cepat menenangkan diri dan menemukan kunci masalahnya. Dengan gerakan dari klan Tianyuan ini, saya khawatir saya mengambil batu untuk menembak kaki saya sendiri. Penatua Zhang melirik ke arah Penatua Shen, tetapi bukannya menghela nafas lega, dia malah menatap Su Tianmu. Jika Changlan tidak bisa mengetahui dengan jelas pro dan kontra kondisi Tianyuanmen, semua yang dia katakan akan sia-sia. Penatua Shen, Anda pasti tahu Penatua Zhou ini, kan? Su Tianmu berdiri dan tidak langsung menolak untuk bekerja sama dengan klan Tianyuan. Penatua Shen mengerutkan kening, dia mengenalnya, tetapi apa hubungannya dengan kerja sama? Apakah Anda tahu mengapa Penatua Zhou dan saya tidak dapat mencapai kerja sama sebelumnya? Penatua Shen mengerutkan kening dalam-dalam. Ini juga yang membuatnya bingung. Mengapa Penatua Zhou gagal bekerja sama dengan kamar dagang Changlan dan malah mengirim utusan bisnis ke sini? Hanya karena satu hal, dia tidak memenuhi syarat. Su Tianmu menunjuk ke arah Penatua Zhou dan berkata dengan keras. Terlepas dari Penatua Zhou, yang terlihat sangat jelek, dia memandang Penatua Shen dengan jijai. Penatua Shen, Anda hanyalah seorang penatua batiniah seperti dia. Apakah menurut Anda memenuhi syarat? Changlan, kamu. Penatua Shen hampir muntah darah mendengar kata-kata ini. Dia adalah tetua klan dalam yang bermartabat dan merupakan tamu dari kamar dagang manapun. Changlan, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Penatua Shen menatap Su Tianmu. Tidak ada yang berani menjadi begitu sombong di depan klan Tianyuan mereka. Kirimkan tamu. Su Tianmu langsung melambaikan tangannya, tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Penatua Shen. Penatua Shen, tolong. Ni Changming berjalan untuk meminta Penatua Shen dan yang lainnya pergi, dengan wajah dingin. Oke, bagus sekali. Penatua Shen mengertakkan gigi dan menatap Su Tianmu, gemetar karena marah, dan pergi dengan lambaian lengan bajunya. Changlan, kita akan bertemu lagi nanti. Dia pasti akan membuat Changlan menyesali perbuatannya hari ini seumur hidupnya. Penatua Shen, berjalanlah perlahan. Saya akan menjamu Anda ketika Anda punya waktu. Saya ingin mengundang Anda untuk berkumpul. Melihat Penatua Shen diusir, Penatua Zhang dengan gembira berdiri dan menyerang lagi marah karena Penatua Shen hampir tidak bisa berjalan dengan mantap. Melihat Penatua Shen dan yang lainnya menghilang di balik dinding layar, Penatua Zhang semakin tersenyum. Dia menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan sedikit apresiasi di matanya. Presiden Changlan, haruskah kita menandatangani kontrak? Penatua Zhang dengan sungguh-sungguh meletakkan kontrak itu di depan Su Tianmu, mengangkat tangannya dan bertanya. Su Tianmu mengangguk, dengan tegas mengambil kuas dan menandatangani kontrak, mengambil segel yang mewakili kamar dagang Changlan, dan mencapnya pada kontrak. Terima kasih, Presiden Changlan. Penatua Zhang dengan senang hati membatalkan kontrak dan mengepalkan tinjunya pada Su Tianmu. Penatua Zhang, Anda telah datang jauh-jauh dan akan tinggal di sini selama 1 malam. Ini bukan suatu kehormatan. Penatua Zhang sedang dalam suasana hati yang baik, jadi tentu saja dia tidak akan menolak dan langsung menyetujuinya. Su Tianmu segera memerintahkan untuk turun dan menyiapkan makan malam. 1 jam kemudian, semua pejabat senior kamar dagang Changlan tiba dan minum bersama Penatua Zhang dan yang lainnya. Presiden Changlan, di mana Raja Alkimia Senior? Penatua Zhang melihat sekeliling dan mau tidak mau bertanya, tidak melihat Raja Alkimia Senior dan King sedang memurnikan ramuan, jadi aku tidak akan mengganggunya, Su Tianmu menjelaskan. Penatua Zhang tiba-tiba mengangguk, diam-diam bersemangat di dalam hatinya tidak sabar untuk mencicipi jamu spiritual 9 baris. Rasa ramuannya terkandung dalam polanya. Setelah minum selama 3 putaran, tiba-tiba terdengar suara berisik di luar.
Tuan Tian, Anda tidak boleh masuk, Presiden tidak setuju untuk mengizinkan Anda masuk. Tuan Tian, Presiden sedang mengadakan jamuan makan untuk menjamu tamu-tamu penting. Tolong jangan mempersulit kami. Pergi, ini wilayahku, siapa yang berani menghentikanku? Suara arogan terdengar. Su Tianmu dan semua orang berhenti minum dan melihat ke dinding kasa. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah longgar berjalan mendekat, dan berdiri depan dinding layar. Dia memiringkan kepalanya dan menjentikkan rambutnya ke belakang dengan jari-jarinya, memandang dengan bangga ke lobi. Nak Changlan, cepat keluar untuk menyambutku. Jika kamu tidak datang untuk menyambutku, aku akan menghajarmu habis-habisan. Penatua Zhang menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan kaget. Siapakah orang tua jahat itu? Beranikah kamu menjadi begitu sombong? Su Tianmu melirik mereka dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak mengenali mereka. Dia menoleh untuk melihat Ni Changming dan yang lainnya, tetapi melihat mereka bertiga memiliki wajah malu dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Rupanya mereka saling mengenal. Su Tianmu meminum segelas anggur dan berkata dengan tenang, siapa orang itu? Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi mereka untuk menjalin kerjasama yang mendalam dengan klan Matahari Terbenam. Mereka memaksa masuk dan mempermalukannya di depan umum, yang telah membuatnya sangat marah. Presiden, orang ini adalah yang tertua dari asosiasi kita. Ni Changming berdiri dengan canggung dan mengepalkan tinjunya karena malu. Penatua ini adalah satu-satunya orang yang berkuasa di alam transformasi spiritual di asosiasi kita, tetapi dia pergi dengan tegas sebelum kamar dagang direorganisasi. Ni Changming tidak berkata apa-apa lagi karena dia tidak tahu tujuan kembalinya Tian yang tiba-tiba. Oh, jika itu masalahnya, maka dia adalah pengkhianat. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Su Tianmu. Pengkhianat itu masih berani kembali dan menjadi sombong cukup untuk meremehkan segalanya. Ni Changming mengangguk dengan berani. Tuan Tian adalah orang pertama yang mengkhianati kamar dagang dan masih memiliki keberanian untuk kembali. Anak Changlan, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambut kakekmu dan aku? Melihat Su Tianmu tidak bisa keluar, sikap Tuan Tian menjadi semakin sombong wajah untuk Su Tianmu. Ketika Su Tianmu mendengar ini, cahaya dingin muncul di matanya. Sebagai pemimpin sebuah kelompok, dia dipermalukan di depan umum dan disebut anak nakal. Presiden, harap tenang, saya akan pergi dan membujuk Tuan Tian segera. Melihat Su Tianmu memiliki niat membunuh, Ni Changming buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, lalu bergegas menuju Tuan Tian. Tian Lao, kenapa kamu kembali? Dia bergegas ke Tian Lao dan bertanya sambil tersenyum masam. Sebagai seorang veteran di bekas kamar dagangnya, Tuan Tian berada di alam transformasi roh, dan dia masih mempertahankan rasa hormat tertentu. Saya sudah memiliki bagian di kamar dagang. Mengapa saya tidak bisa kembali? Tuan Tian memiringkan kepalanya ke arah Ni Changming. Dan ini memang sejalan dengan gayanya. Bagaimana kamar dagang tingkat rendah bisa mempertahankan orang kuat di alam transformasi roh? Ia tidak bisa mengandalkan Ni Changming dan yang lainnya untuk merendahkan dan memuja Tuan Tian sebagai leluhur. Tapi segalanya berbeda sekarang. Wajah Ni Changming menjadi gelap. Dia merindukan hubungan lamanya. Jika dia harus melakukan ini, dia tidak akan sopan lagi. Tuan Tian, Anda sebelumnya meninggalkan kamar dagang sendiri dan mengambil banyak sumber daya dari kamar dagang. Sekarang kamar dagang yang baru tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya harap Anda bisa mengerti. Ni Changming berkata dengan dingin, mengatakan ini. Jika dia terus keras kepala, dia juga tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Hei, Xiaoni, apakah kamu bercanda? Tuan Tian tidak terlalu peduli. Kamar dagang sebelumnya tidak bagus, tapi sekarang kamar dagang yang baru menjadi terkenal. Kekuatannya berkembang pesat, dan ada 9 macam obat mujarab yang membuat semua kekuatan berlomba-lomba bekerja sama. Tentu saja dia akan kembali menikmati berkahnya. Adapun anak Changlan, di matanya, dia sama seperti Ni Changming, jadi dia harus didukung olehnya. Tanpa tingkat transformasi spiritualnya, kamar dagang baru akan tetap runtuh, jadi kita harus memintanya untuk kembali. Bocah Changlan kecil ini, kenapa kamu belum keluar? Sungguh tidak tahu malu. Tuan Tian tidak menganggap serius Ni Changming, jadi tentu saja dia tidak ingin terlalu memperhatikannya dan melihat ke lobi bersamanya. Kepala terangkat tinggi. Jadi bagaimana dengan kamar dagang baru? Tanpa saya yang bertanggung jawab, cepat atau lambat akan runtuh.
Secara logika, Changlan harus datang meminta saya keluar sendiri. Sekarang aku datang atas inisiatifku sendiri, jika kamu tidak segera keluar untuk menyambutku, apakah kamu masih harus masuk sendiri? Ada keheningan di dalam dan di luar lobi. Orang-orang dari kamar dagang Changlan tidak berani berbicara karena keagungan Tuan Tian sebelumnya. Mereka akhirnya berhasil membuat kamar dagang baru menjadi makmur dan mampu mengangkat kepala mereka. Jadi bagaimana mereka bisa melihat pengkhianat Tuan Tian terus mendominasi di depan mereka? Tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Tuan Tian. Jadi mereka harus melihat Su Tianmu, berharap Su Tianmu bisa memberi pelajaran pada Tuan Tian. Su Tianmu tertawa marah ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan Tian. Dia benar-benar mengira bahwa dia adalah kaisar dan datang ke sini untuk menunjukkan kekuatannya. Keluar dari sini selagi presiden senang, dan aku akan mengampuni hidupmu. Su Tianmu berkata dengan dingin, menghargai kesempatan ini. Apa katamu? Tuan Tian mengerutkan kening. Setelah memastikan bahwa itu bukan halusinasi pendengaran, alisnya berdiri karena marah, dan aura alam transformasi roh meledak, memaksa orang-orang di sekitarnya mundur. Anak Changlan, katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Dia adalah orang yang kuat di alam roh, dia kembali dengan niat baik dan tidak menyapanya dengan hormat. Sepertinya dia sudah terlalu lama pergi dan tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Penatua Zhang melirik ke arah Penatua Tian. Dengan rasa jijai terpancar di matanya. Bahkan seseorang di alam transformasi spiritual tingkat pertama berani menjadi sombong. Presiden Changlan, ada yang bisa saya bantu? Dia bertanya pada Su Tianmu. Namun jika diminta membantu, dia pasti akan mengambil tindakan. Terima kasih Penatua Zhang atas kebaikan Anda, tidak perlu. Su Tianmu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Tak perlu. Penatua Zhang mengerutkan kening, memandang Su Tianmu, dan menasihati, Presiden, pengkhianat seperti itu, membungkuk kepadanya hanya akan membuatnya maju terus. Di mata Penatua Zhang, kamar dagang Changlan hanya dapat menyelesaikan masalah ini dengan tunduk kepada Penatua Tian. Tapi selama dia menundukkan kepalanya, semua kerja keras yang dilakukan untuk mendirikan kamar dagang baru akan sia-sia, dan Tuan Tian akan dengan mudah memetik buah kemenangan. Orang-orang seperti Tuan Tian tidak tahu apa arti menang-menang dan apa arti persatuan dan perjuangan. Mereka hanya akan bertindak seperti orang bodoh dan menikmati segalanya dengan tidak masuk akal. Melihat Penatua Zhang yang khawatir, Su Tianmu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, meminta Tuan Tian kembali dan membungkuk kepada Tuan Tian. Tidak. Penatua Zhang mengerutkan kening dan memandang Su Tianmu dengan bingung. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak menundukkan kepalanya? Mungkinkah mengusir Tuan Tian? Sekalipun Anda mengusir mereka, Anda tidak memiliki kekuatan. Setelah memikirkannya, Penatua Zhang terdiam. Dia ingin melihat bagaimana Su Tianmu akan menyelesaikan masalah ini. Nak Changlan, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Melihat Su Tianmu duduk di sana tanpa berani mengatakan apapun, Tuan Tian menjadi semakin sombong, menunjuk ke hidung Su Tianmu dan berteriak. Kamu benar-benar orang yang tidak pengecut. Seharusnya aku yang mengambil posisi presiden. Tuan Tian mendorong lebih jauh dan melihat bahwa Su Tianmu pengecut dan pemalu. Dia tidak lagi puas dengan kembali ke kamar dagang dan menjadi leluhur, tetapi langsung menginginkan posisi presiden. Tian Lao, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa menjadi presiden? Ni Changming dan yang lainnya tidak tahan lagi, dan mereka semua dengan marah meneriaki Tuan Tian. Bahkan jika Su Tianmu tidak perlu mengikat mereka dengan kontrak jiwa, mereka sudah yakin dengan perhitungan dan usahanya yang menyeluruh untuk membalikkan keadaan dalam beberapa hari terakhir, dan mereka tidak akan pernah membiarkan pengkhianat mempermalukannya. Bukan hanya mereka, semua orang di kamar dagang Changlan marah, menatap Tuan Tian dengan mata merah. Jika bukan karena kurangnya kekuatan mereka, mereka akan mengerumuninya. Ni Changming, aku baru keluar dari kamar dagang selama beberapa hari, dan tulingmu menjadi begitu keras. Tuan Tian memandang Ni Changming dengan jijai, tidak memperhatikannya sama sekali, dan dengan santai menembak semburan energi spiritual, membuat Ni Changming memahami apa itu martabat pertama dan kedua. Meniup. Melihat energi spiritual datang, murid Ni Changming menyusut, ekspresinya langsung berubah, dan dia dengan tegas memilih untuk melawan. Retakan. Namun, serangannya rapuh seperti kertas di depan energi spiritual Tian Lao, dan langsung hancur.
Serangan energi spiritual terus menyerangnya tanpa halangan apapun. Nitua, biarkan aku membantumu. Ketika Seng Xiaoyong dan Deng Surong melihat ini, mereka berteriak dan mengambil tindakan untuk membantu Ni Changming menahan serangan tersebut. Berdengung, retakan, ketiganya bekerja sama untuk membentuk perisai spiritual. Perisai itu hancur seketika, dan ketiganya terpaksa terbang mundur. Tapi mereka akhirnya memblokir serangan Tuan Tian. Tuan Tian memandang ketiga orang yang tersandung ke tanah dan tersenyum menghina. Mereka telah membuat beberapa kemajuan. Bersama-sama, mereka bertiga mampu memblokir serangan biasa. Sepertinya kalian bertiga telah mengembangkan tuling terbalik. Bahkan aku berani memberontak melawanmu. Tuan Tian tiba-tiba melotot dan berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan energi spiritual yang lebih kuat diarahkan ke mereka bertiga. Pukulan ini, meski tidak membunuh mereka bertiga, sudah cukup untuk melumpuhkan mereka. Presiden, ekspresi Penatua Zhang berubah setelah melihat ini, dan dia memandang Su Tianmu dengan cemas. Jika dia tidak memikirkan cara, ketiga jenderalmu akan ditinggalkan di sini. Tidak ada yang bisa menyakitiku di depanku. Su Tianmu meminum anggur di cangkir, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dua cahaya dingin menyala seperti pedang. Dia sangat marah. Penatua Zhang, yang wajahnya penuh kecemasan sekarang, tiba-tiba menoleh dan membuka mulutnya. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Mungkinkah tatapannya digunakan sebagai serangan? Sangat keterlaluan. Memanggil. Ni Changming dan yang lainnya melihat serangan kuat Tuan Tian. Dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Mereka mengertakkan gigi dan bekerja sama untuk memadatkan perisai aura lagi, tetapi keputusasaan muncul di mata mereka memblokir serangan Tuan Tian. Retakan. Tepat ketika mereka bertiga putus asa, dua lampu putih melintas, menghancurkan serangan Tuan Tian dengan satu pukulan. Ni Changming dan yang lainnya tertegun sejenak dan melihat ke lobi dengan heran. Presiden telah mengambil tindakan. Melihat ini, wajah Penatua Tian menjadi gelap, dia berbalik untuk melihat ke lobi, melirik Su Tianmu, dan kemudian menatap Penatua Zhang. Penatua Zhang, ini urusan kamar dagang kami sendiri. Anda telah mengulurkan tangan terlalu jauh. Sebelum dia datang, dia tahu bahwa kamar dagang Changlan telah mencapai kerjasama yang mendalam dengan klan Matahari Terbenam, dan dia juga tahu bahwa Penatua Zhang dan kelompoknya akan menginap di sini semalaman, tetapi dia tidak takut untuk mencampuri urusan internal kamar dagang. Ini adalah aturan yang besi. Dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya hanya untuk memberitahu Penatua Zhang bahwa dialah yang harus bertanggung jawab atas kamar dagang Changlan. Penatua Zhang memandang Penatua Tian dengan ekspresi bingung. Mengapa dia mengulurkan tangannya begitu lama? Dia tidak bisa mengalahkan serangan itu hanya dengan tatapannya. Melihat Penatua Zhang berpura-pura bingung, Penatua Tian mengerutkan kening dan menjadi jelek. Apakah menurutnya berpura-pura menjadi tuli dan bisu akan berguna? Jika bukan Anda yang bergerak, mungkin ini masih akhir dunia. Penatua Zhang, saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa ini adalah masalah internal kamar dagang kita. Jika Anda ikut campur lagi, jangan salahkan saya karena berbalik dan bekerja sama dengan klan Tianyuan. Bahkan jika 9 ramuan baru kamar dagang tidak dapat sepenuhnya merusak keseimbangan antara dua klan kelas 1, jika mereka menoleh untuk bekerja sama dengan klan Tianyuan, itu masih cukup untuk memberi minuman pada klan Matahari Terbenam. Oh, Penatua Zhang tertawa marah mendengar kata-kata Penatua Tian. Anda berani mengancamnya tanpa apapun, dan Anda juga membuat keputusan untuk kamar dagang Changlan. Presiden, saya sedikit lelah dengan keterampilan saya. Biarkan saya membantu kamar dagang Anda membersihkan pintunya. Mata Penatua Zhang dipenuhi dengan kemarahan. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada Penatua Tian untuk ini hal yang tidak tahu malu. Penatua Zhang, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi tidak perlu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, mengapa orang lain harus membersihkan rumah untuknya? Dia berjalan keluar dan memandang Tuan Tian dengan cuek, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tuan Tian, Presiden Guild ini menganggap Anda sebagai seorang veteran sebelumnya, dan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk berlutut. Apa katamu? Tuan Tian mengira dia salah dengar. Dia tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hanya kamu. Haha. Penatua Zhang berbaik hati membantumu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu?
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa serangan yang menghancurkannya tadi adalah serangan Anda sendiri? Anak Changlan, aku tahu segalanya tentangmu. Bukankah kamu baru saja membunuh para tetua alam spiritual saat pertama kali bergabung dengan kamar dagang? Tuan Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar kesenjangan antara alam transformasi spiritual dan alam transformasi spiritual. Ketika Penatua Zhang mendengar ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Su Tianmu, wajahnya penuh keterkejutan. Benar saja, klan itu benar, Changlan memang memiliki latar belakang yang besar di belakangnya. Informasinya cukup bagus, tapi di hadapanku, tidak ada perbedaan antara alam transformasi roh dan alam persilangan roh. Su Tianmu berkata dengan dingin, matanya menjadi lebih dingin. Sepertinya kamu tidak mau berlutut, kan? Tuan Tian mencibir, bagaimana menurut Anda? Biarkan dia berlutut dan melamun. Aku ingin memberimu yang bahagia, tapi kamu tidak menghargainya. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, pakaiannya berkibar, dan pedang kecil muncul di depannya. Pergi. Dengan bibir sedikit terbuka, pedang kecil itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang ke arah Tuan Tian. Ketika Tuan Tian melihat Xiao Jian datang, rasa jijik muncul di matanya, tetapi saat berikutnya ekspresinya tiba-tiba berubah. Minum. Dia berteriak dan melambai dengan tegas untuk mundur, dan perisai energi spiritual yang tebal muncul di depannya. Ni Changming dan yang lainnya menatap Xiao Jian yang membunuh Tuan Tian. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Su Tianmu membunuh veteran alam transformasi spiritual, tetapi alam transformasi spiritual dan alam transformasi spiritual adalah konsep yang sama sekali berbeda. Metode ini dapat membunuh mereka di alam transformasi spiritual. Melihat pedang kecil itu hendak mengenai perisai bundar aura, ketiganya tercekat. Apakah mereka bisa mengalahkan Tuan Tian bergantung pada apakah pedang ini bisa menghancurkan perisai bundar. Di mata mereka, perisai bundar aura berfluktuasi seperti permukaan air, dan kemudian tidak ada reaksi sama sekali. Itu tidak rusak. Mata ketiga orang itu melebar, dan mereka berkedip tak percaya untuk memastikan bahwa pelindung energi spiritual itu benar-benar tidak terlukai. Dalam sekejap, hati ketiga orang itu tenggelam ke dasar. Tidak peduli seberapa kuat metode mereka tidak dapat menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam transformasi roh. Tes, bocah Changlan, apakah ini satu-satunya cara agar kamu bisa melakukannya? Tuan Tian bahkan mencibir dengan jijai. Penatua Zhang menggelengkan kepalanya diam-diam, mengejutkannya. Bagaimana mungkin ada metode yang menantang surga di dunia ini yang dapat membuat alam Tianji mencekik alam transformasi spiritual? Tapi begitu dia menyangkalnya di dalam hatinya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat ke kaki Tuan Tian dan matanya menyipit. Nak Changlan, sekarang aku akan memberimu kesempatan, kemarilah sambil berlutut, kata Tuan Tian dengan arogan, dan tiba-tiba merasakan sakit di kakinya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa, jadi dia menahan rasa sakit itu dan lanjutan. Berlututlah dan bersujud padaku, desis. Bersujud. Rasa sakitnya tiba-tiba menjadi parah. Tuan Tian tersentak kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke kakinya. Dia melihat bahwa kaki celananya telah terpotong di beberapa titik dan jatuh ke tanah adalah garis darah yang menyilaukan. Darah terus mengalir keluar, membuat jantungnya langsung terasa dingin. Saat ini sudah jelas bahwa kakinya telah putus. Tapi kapan ini? Itu pedang itu. Sebuah petir melintas di benak Tuan Tian. Dan dia memikirkan pedang kecil yang tiba-tiba menghilang ketika mengenai perisai energi spiritual. Tetapi pedang itu bahkan tidak menghancurkan perisai energi spiritualnya, jadi mengapa dia harus memotong kakinya? Puff! Darah berceceran tak terkendali, dan rasa sakit yang lebih parah datang, mengganggu alur pemikirannya dan membuatnya tidak mampu berdiri teguh lagi. Bang! Ah! Tuan Tian tiba-tiba terjatuh dan jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Ketika Ni Changming dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan kemudian melihat dua kaki patah berdiri di sana, mereka langsung tercengang. Presiden yang melakukannya. Presiden memotong kakinya. Hahaha. Aku tahu presiden bisa melakukan apa saja. Ni Changming dan tiga lainnya menari dengan penuh semangat. Sekarang mari kita lihat siapa yang berani menindas mereka. Presiden mereka adalah orang galak yang bahkan bisa membunuh alam pengubah roh dengan mudah.
Mengapa Presiden tidak langsung mengambil tindakan ketika dia dikepung oleh para informan? Sambil senang dan bersemangat, mereka bertiga tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka dikepung oleh para informan, jika Sutianmu telah membunuh semua orang, dia akan tetap melakukannya. Bisa mengejutkan anak-anak kecil itu. Mungkin karena Presiden tidak mau memikirkannya. Akan lebih efektif menggunakan ramuan untuk melumpuhkan semua kekuatan. Namun mereka bertiga tidak terlalu memikirkannya. Mereka menemukan alasan untuk Sutianmu dan terus bersemangat. Mendesis. Metode macam apa ini? Ketika Penatua Zhang dan semua orang melihat Penatua Tian meratap dengan kaki patah, mereka semua berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut. Mereka tersentak tak percaya dan menoleh untuk melihat Sutianmu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Seseorang di alam Tianji benar-benar memiliki metode yang menakutkan. Latar belakang anak ini mungkin lebih menakutkan dari yang diharapkan klan. Penatua Zhang terkejut dan menatap Sutianmu dengan sedikit ketakutan di matanya. Ibuku sayang, untungnya aku tidak pernah berkonflik langsung dengannya sebelumnya. Penatua Zhou di samping bergumam ketakutan. Jika tidak, dengan budidayanya di alam spiritual, Changlan Anda dapat membunuhnya dengan membalikkan telapak tangan Anda. Terlalu kuat. Ming Jiajing di sudut sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Di saat yang sama, dia tidak bisa menutup kakinya. Badan halusnya bergetar hebat saat ini, dia tidak sabar untuk menerkam pria sekuat itu. Selama kamu rukun dengan Changlan, apakah kamu takut tidak bisa meninggalkan Huangjiang? Tidak masalah pergi ke Tianjiang dalam satu langkah. Ah! Changlan kecil, sihir macam apa yang kamu gunakan untuk mengembalikan kakiku? Tuan Tian berteriak dan bangkit dari tanah, tapi dia tidak bisa diam. Dia hanya bisa menatap Sutianmu dengan kebencian dan terus mengutuk. Dia ingin membunuh kutu kupret ini. Desir. Berbaring di tanah, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang Sutianmu dengan 2 serangan kuat. Jika dia berani mematahkan kakinya, dia akan menukar kakinya dengan nyawanya. Presiden. Ni Changming dan yang lainnya ketakutan saat melihat ini, dan berseru untuk mengingatkan Sutianmu bahwa serangan balik yang menantang maut di alam transformasi roh tidak boleh dianggap enteng. Ketika Penatua Zhang melihat ini, dia secara tidak sadar ingin memblokir serangan Sutianmu. Tidak peduli seberapa kuat metodenya, itu hanyalah sebuah metode. Pukulan putus asa di alam transformasi roh, jika dia tidak dapat memblokirnya, dia akan melakukannya mati tanpa seluruh badan. Tapi ketika dia berbalik, dia melihat ekspresi Sutianmu tidak berubah sama sekali. Betapa yakinnya ini. Kemampuannya tidak ada habisnya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan Sutianmu akhirnya mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya, 2 serangan yang cukup untuk membunuh alam transformasi spiritual tingkat pertama hancur berkeping-keping. Muncul. Kedua suara lembut itu seperti sambaran petir, menyebabkan Penatua Zhang gemetar di tempat dan berkedip beberapa kali. Melihat Sutianmu aman dan sehat, semua orang di dalam dan di luar lobi ketakutan. Hanya, pukulan putus asa yang melenyapkan alam transformasi roh dengan begitu mudah. Ini masih manusia. Tuan Tian memandang Sutianmu dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kesombongannya hilang. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun kebencian lagi. Bagaimana seorang anak laki-laki bisa begitu kuat? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Mendengarkan kata-kata ketakutan Tuan Tian yang gemetar, ekspresi Sutianmu tetap tidak berubah. Dengan pemikiran di benaknya, 2 pedang kecil muncul di depannya dan perlahan berputar. 2 genggam. Melihat 2 pedang kecil itu, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Itu hanya pedang kecil yang memotong kaki Tuan Tian. Kali ini dengan 2 pedang. Saya khawatir betapapun sulitnya hidup Tuan Tian. Dia akan tetap mati di sini. Sekarang, aku membutuhkan tanganmu. Sutianmu tidak merasa kasihan dengan urat pedang yang terbakar. Terlalu mudah bagi Tuan Tian untuk mati. Dia membiarkan para pengkhianat itu melihat dengan jelas bahwa siapapun yang berani mengambil keuntungan dari kamar itu perdagangan lagi akan berakhir seperti ini. Tuan Tian membeku dan langsung mengerti bahwa Sutianmu akan menyiksanya sampai mati. Changlan. Tidak, Presiden, saya salah. Tolong selamatkan hidup saya. Tolong selamatkan hidup saya. Tuan Tian benar-benar ketakutan.
Dia merangkak menuju Su Tianmu dengan kedua tangan dan terus memohon belas kasihan. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia terus bersujud sambil merangkak. Presiden, saya buta, berpikiran sempit, dan tidak tahu malu. Sekarang saya tahu saya salah. Saya bersedia kembali ke kamar dagang dan berkontribusi pada kamar dagang. Tolong, Presiden, pasti akan membantu jika Anda menyelamatkan nyawa guguk saya. Jika ada yang berani menyinggung perasaan saya di masa depan, saya akan membunuhnya tanpa mengganggu Anda untuk mengambil tindakan. Sambil memohon belas kasihan, Tian terus menggunakan modalnya sendiri untuk berjuang demi harapan yang lebih besar untuk bertahan hidup. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berbicara atau betapa sedihnya dia menangis, Su Tianmu tidak bisa melepaskannya. Memanggil, "Bang!" Pedang kecil itu terbang, dan lengan kiri Tian meledak. Anggota badan yang patah terbang, dan darah serta daging berceceran. Tuan Tian berbalik dan hampir terlempar karena kekuatan ledakan. Melihat Tuan Tian yang melolong kesakitan, tidak ada seorang pun di kamar dagang Changlan yang tergerak, apalagi menunjukkan belas kasihan. Saya hanya bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mereka telah sangat menderita dan sangat menderita di bawah kepemimpinan Tuan Tian sebelumnya, dan akhirnya pembalasan mereka telah tiba. Memanggil, "Bang!" Su Tianmu menjentikkan jarinya, dan tangan Tuan Tian yang lain meledak. Ah! Jeritan yang lebih menyedihkan terdengar di seluruh aula. Penatua Zhang dan semua orang bergidik ketika mereka melihatnya, terutama Penatua Zhou, yang wajahnya menjadi pucat dan terhuyung ke belakang. Sekarang, dia merasa semakin ketakutan. Semakin buruk nasib Tian Lao, dia sepertinya semakin memandang dirinya sendiri. Jika dia memilih untuk secara terbuka mengancam Changlan dan melawan Changlan sampai akhir, inilah yang akan dia alami. Siapa di dalam klan yang bisa menandinginya? Penatua Zhou memandang Su Tianmu dengan ngeri, jakunnya bergulir. "Nak Changlan, kamu harus mati dengan bahagia. Ah! Biarpun aku hantu, aku tidak akan melepaskanmu." Mendengarkan kutukan menyakitkan dari Tuan Tian, Su Tianmu tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada yang baru dalam kutukannya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, dan pedang kecil lainnya muncul di depannya. "Presiden, tunggu sebentar." Tepat ketika Xiao Jian hendak bertarung, Ni Changming dan 3 orang lainnya tiba-tiba bergegas keluar dan memblokirnya. Su Tianmu mengerutkan kening dan memandang mereka bertiga. Ingin melindungi Tuan Tian. Kebaikan dapat mencapai hal-hal besar. "Presiden, Tuan Tian telah melakukan banyak kejahatan, tolong beri kami kesempatan untuk memberinya pelajaran." "Presiden, sebelum saya turun, semua anggota kamar dagang memiliki dendam yang mendalam terhadap Tuan Tian. Tolong beri mereka kesempatan untuk melampiaskan amarah mereka. Tolong juga minta Presiden untuk menyetujuinya." Ni Changming dan yang lainnya menatap Tuan Tian dan memohon pada Su Tianmu. Belum lagi orang-orang dari bekas kamar dagang Ni Changming, bahkan orang-orang dari Deng Surong dan Seng Xiaoyong semuanya membenci Tuan Tian sebelum reorganisasi 3 kamar dagang utama. Tuan Tian tidak hanya mengambil sumber daya Ni kamar dagang Changming, tapi juga kamar dagang mereka. Saat merampok sumber daya, mereka juga membunuh dan melukai banyak dari mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan Tian mati dengan bahagia? Melihat kebencian di antara ketiga orang itu begitu besar, dan semua orang di kamar dagang ingin mengupas kulit Tuan Tian ketika mereka bertemu lagi, Su Tianmu mengangguk setuju. Membiarkan semua orang mengeksekusi Tian bersama-sama juga akan membantu kamar dagang untuk bersatu. Kalau begitu dia akan menjadi milikmu. Memanggil. Su Tianmu tidak mengambil kembali pedang kecilnya, tetapi terus membunuh Tuan Tian. Menghancurkan dantian Tuan Tian dan menghancurkan budidayanya. "Terima kasih, Presiden." Ni Changming dan 3 orang lainnya mengepalkan tangan sebagai tanda terima kasih, berbalik dan berjalan menuju Tuan Tian. Membawanya ke bawah dengan wajah tegas. Mereka pasti akan membiarkan Tuan Tian mengalami betapa hidup lebih buruk daripada kematian. "Tidak, jangan. Bunuh aku, bunuh aku." Tuan Tian akhirnya menyadari bahwa dia takut, dan meratap serta memohon padanya untuk waktu yang baik, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. "Diam." Ni Changming mengangkat tangannya dan menamparkan Tian 2 kali, membuat semua giginya tanggal. Su Tianmu berbalik dan berjalan ke lobi, mengepalkan tinjunya ke arah Penatua Zhang yang ketakutan. "Penatua Zhang, aku membuatmu tertawa." Penatua Zhang tiba-tiba sadar dan buru-buru melambaikan tangannya. "Tidak,
Tidak, kata-kata presiden serius. Tolong. Su Tianmu meminta Penatua Zhang untuk terus minum. Penatua Zhang duduk dengan linglung, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Presiden Changlan, Anda benar-benar, baru sekarang saya mengerti apa artinya memiliki pengetahuan yang dangkal. Penatua Zhang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, hanya membuang-buang waktu baginya untuk berkultivasi ke alam transformasi roh dan hidup selama bertahun-tahun. Pengetahuannya tentang dunia ini sangat dangkal. Su Tianmu tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat gelasnya untuk bersulang. Setelah Tuan Tian membuat keributan, jamuan makan tidak berlangsung lama dan bubar setelah setengah jam. Bagi Penatua Zhang dan yang lainnya, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Keesokan harinya, Su Tianmu secara pribadi mengirim Penatua Zhang dan yang lainnya kembali ke klan tersebut, setelah memulai urusannya sendiri. Teman kecil Changlan. Begitu Su Tianmu berjalan ke pintu ruang kerja, dia melihat raja dan tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan rambut acak-acakan, seperti hantu, yang mengejutkannya. Raja Alkimia Senior, siapa kamu? Su Tianmu memandang Raja Alkimia. Dia tidak melihatnya selama lebih dari 1 hari, mengapa dia bertingkah seolah dia gila? Teman kecil Changlan, tidak, Tuan Changlan, tolong ajari aku cara membuat alkimia lagi. Raja Alkimia meraih tangan Su Tianmu dan memohon dengan penuh semangat. Dia mencerna keterampilan alkimia yang diajarkan Su Tianmu kepada Qiye. Hanya dalam sehari, dia telah meningkat pesat dalam keterampilan alkimia. Jika dia bisa mengajarinya lebih banyak lagi, mungkin dia bisa menembus ke level pertama di jalur alkimia. Dia adalah seorang alkemis hebat, dan dia telah menembus alkimia hebat tingkat pertama. Artinya ini di luar imajinasi orang biasa. Selama Su Tianmu bisa membantunya menerobos alkimia, dia tidak punya masalah memperlakukan Su Tianmu sebagai leluhurnya. Ternyata memang begitu. Su Tianmu sedikit mengangkat bibirnya. Dia sudah merencanakan adegan ini ketika dia setuju untuk mengajari Qiye cara membuat alkimia. Setelah berpikir sejenak, dia mendorong tangan raja dan menjauh. Raja Alkimia Senior, aku hanya berjanji untuk menjadikan murid kesayanganmu menjadi alkemis hebat, dan aku tidak memasukkanmu. 1 kode sama dengan 1 kode, kecuali raja dan sepenuhnya bergabung dengan kamar dagangnya. Raja Alkimia memandang Su Tianmu dengan kaku. Dia sangat ingin meningkatkan keterampilan alkimianya. Pada saat ini, dia memiliki pemikiran putus asa, seperti bergabung dengan kamar dagang Changlan. Namun setelah bergumul di dalam hatinya, dia menyerah pada gagasan itu. Tunggu. Melihat Su Tianmu hendak memasuki ruang kerja, raja dan buru-buru menghentikannya. Lalu, kapan kamu akan mengajar muridku lagi? Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengajarinya. Jika Anda mengajarinya lebih banyak dan menjadi murid, dia bisa belajar dari muridnya. Mari kita tunggu sampai murid kesayanganmu menjadi alkemis kelas 8. Bang! Su Tianmu masuk ke ruang kerja dan menutup pintu dengan kejam. Sekalipun raja dan tidak mau lagi bergabung dengan kamar dagangnya, dia tetap akan mengikat raja dan ke kamar dagangnya. Setidaknya sampai Kadin menjadi kamar dagang utama. Ketika Raja Alkimia melihat pintu ditutup, tanpa sadar dia ingin segera masuk, namun pada akhirnya dia berhenti secara rasional. Dia ingin meminta bantuan dari Changlan, dan dia tidak akan mendapat petunjuk apapun jika dia menerobos masuk alkemis muridnya. Jalannya akan hancur. Seorang murid saja sudah menjadi monster. Eksistensi macam apa tuannya? Raja Alkimia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Keterampilan alkimia yang diajarkan Su Tianmu kepada Qiye masih terdengar misterius saat aku memikirkannya sekarang. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Qiye datang dengan cepat, memandang raja dan dengan rambut acak-acakan seperti pengemis, dan dengan hati-hati berkata dengan prihatin, dia benar-benar takut raja dan gila. Raja Alkimia melirik Qiye, dan matanya yang keruh berputar. Bisakah keterampilan alkimia meningkatkan terobosannya? Selama Qiye diajar oleh Changlan lagi, dia bisa terus belajar alkimia. Memikirkan hal ini, raja dan tersenyum sinis, mengangkat tangannya untuk mengikat rambutnya, menyeka wajah gelapnya, tersenyum, dan melambai ke Qiye. Qiye, kemarilah. Qiye memandang guru yang ramah itu dan merasa aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menyadari ada yang tidak beres.
Tidak, kapan guru pernah tersenyum seperti ini padanya? Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Tuan, jika Anda memiliki perintah, beritahu saya. Qiye mundur beberapa langkah dengan ekspresi yang tidak wajar. Melihat Qiye berani menghindarinya meskipun dia tidak bisa datang, mata pangeran dan berkilat karena ketidaksenangan, tapi dia masih menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Qiye, jangan takut. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Kemarilah, patuhi aku, cepat kemari. Benar saja, ada yang tidak beres. Rambut Qiye berdiri saat melihat senyuman aneh di wajah Raja Dan. Apakah kamu tidak mendengarkan guru? Kemarilah, guru ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Qiye menggelengkan kepalanya dengan gila. Tidak, tidak. Melihat bahwa dia tidak bisa menipu Qiye, senyuman di wajah Raja Dan segera menghilang. 3 kata baik tidak sebaik tongkat. Jika dia tidak bisa dipanggil berulang kali, itu akan menjungkir balikkan dunia. Kanan. Dasar kutu kupret, sepertinya tuanku benar-benar memanjakanmu. Datang. Raja Dan berhenti berpura-pura dan bergegas maju dengan kutukan mareh. Qiye sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari, tapi bagaimana mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Raja Alkimia di alam transformasi spiritual. Setelah berlari beberapa langkah, Raja Alkimia mengangkatnya di tangannya seperti ayam. Tuan, tolong jangan bunuh saya. Saya adalah murid Anda, murid langsung Anda. Qiye meratap dan memohon belas kasihan. Dia sudah memiliki ketakutan alami terhadap Raja Alkimia, dan Raja Alkimia sekarang sudah gila sangat takut nyawanya akan hilang. Dia mungkin tidak takut mati, tapi dia tidak bisa mati dengan cara yang tidak jelas. Bunuh kamu. Raja Dan tertegun dan menatap Qiye dengan bingung, mengapa dia membunuhmu? Apa yang kamu pikirkan? Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Qiye telah salah memahami maksudnya, dan dia marah. Tuanku ingin kamu menjadi alkemis kelas 8 secepat mungkin. Ah! Qiye memandang Raja Dan dengan bingung, hanya karena ini. Nenek moyang saya yang masih hidup, Anda pasti sudah memberitahu saya tentang hal ini sebelumnya, hal itu hampir membuat saya takut setengah mati. Melihat ketakutan Qiye yang masih ada, Raja Dan tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Dia hanya ingin membuat alkimia, dan karena dia harus mengandalkan usaha muridnya yang berharga, apakah ada yang salah dengan dirinya? Dia membuang Qiye dengan marah dan bertanya dengan wajah datar, katakan padaku, berapa lama untuk menjadi alkemis tingkat 8? Qiye terhuyung berdiri, membelai dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati, masih ada 8 bulan lagi tahun ini. Dalam 8 bulan, saya pasti akan menjadi kelas 8. 8 bulan. Raja Dan memelototi Qiye, beri kamu kesempatan, katakan lagi. 8 bulan tidak cukup. Hati Qiye yang baru saja jatuh kembali naik ke tenggorokannya, takut membuat Raja Dan marah. Kalau begitu, 6 bulan lagi. Hanya 6 bulan. Raja Dan mengerutkan kening, kemarahan berkobar di matanya, kesempatan terakhir, katakan lagi. Bahkan belum setengah tahun. Qiye hampir menangis. Bagaimana seseorang bisa menembus alkimia dengan begitu mudah? 4 bulan. Qiye mengangkat 4 jari dan berkata dengan berani, ini adalah batasnya, tidak bisa lebih pendek. 4 bulan. Raja Dan sangat marah hingga dadanya naik turun dan ekspresi permusuhan muncul di wajahnya. Apakah kamu memintanya menunggumu selama 4 bulan? Sesuatu yang tidak memenuhi harapan. Melihat Raja Dan hendak mengambil tindakan, Qiye ketakutan dan berkata dengan wajah pahit, Tuan, tolong beritahu saya beberapa bulan. Hanya beberapa bulan, menurut Anda. Berapa bulan katanya? Raja Dan tidak tahan lagi dan mengangkat tangannya untuk memukul Qiye. Kamu benar-benar pecundang. Aku sudah mengajarimu teknik alkimia yang bagus, tapi aku masih harus mengajarimu cara melakukannya selama beberapa bulan. Aduh, sia-sia aku mencurahkan seluruh usahaku untuk mengajarimu, dan aku sangat kecewa. Tuan, berhentilah berkelahi, saya salah. Lepaskan aku, Tuan. Mendengarkan teriakan Qiye di luar, Sutianmu menggelengkan kepalanya tercengang. Agar Raja Jamu membantu mereka menyempurnakan lebih banyak jamu Jiwe Yunling, Qiye, kamu harus menderita sedikit dulu.
Sudah waktunya untuk kembali dan pergi ke kolam Lei untuk menerobos alam Nayuan, tapi pertama-tama temukan mutiara suci Nayuan yang terakhir. Su Tianmu mengeluarkan Thunder Pulling dari tas penyimpanannya dan menggosoknya. Dia telah membuat rencana rinci untuk jalur kultivasinya, tetapi Nayuan Bed yang terakhir sedikit memusingkan, mungkin tidak semudah itu mendapatkannya. Cara terbaik untuk mendapatkan Saint Pina Yuanzu mungkin dengan menerima misi, tetapi menerima misi membutuhkan terlalu banyak waktu. Dong-dong. Ada ketukan di pintu. Su Tianmu mengangkat kepalanya dan merasakan napas Ni Changming, dan berkata, "Masuk." Presiden. Ni Changming membuka pintu dan masuk. Setelah dengan hormat mengepalkan tinjunya, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. "Presiden, Anda dapat yakin tentang perkembangan kamar dagang di masa depan. Kami pasti akan membuat kamar dagang tumbuh secepat mungkin." Ni Changming tahu bahwa Su Tianmu akan pergi, dan tas penyimpanan berisi berbagai sumber daya budidaya dan manik-manik Nayuan. Waspadalah terhadap kesombongan dan ketidaksabaran. Perkembangan kamar dagang bergantung pada Anda. Su Tianmu meletakkan tas penyimpanannya dan berkata, akhir-akhir ini selama upacara pendirian, dia sangat sibuk sehingga dia tidak pernah berlatih selama sehari, tapi dia masih merasa nyaman menjadi penjaga toko lepas tangan. Ya, Ni Changming menjawab dengan tangan terkepal. Ketika dia melihat Su Tianmu bangkit untuk pergi, dia buru-buru berkata, "Presiden, Anda ingin kembali ke klan. Ada cara yang lebih baik untuk Anda." Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Ni Changming dengan penuh tanya. Dia kesulitan datang dan pergi setiap saat. Mungkinkah dia telah menggali jalan rahasia lain di kota Jingyang? Tolong ikut aku. Ni Changming tersenyum misterius dan pergi bersama Su Tianmu tanpa penjelasan. Di bawah bebatuan di halaman, Su Tianmu melihat formasi di depannya dan memandang Ni Changming dengan heran. Teman baik, sungguh mengejutkan. Tidak ada jalan rahasia, tetapi formasi teleportasi telah disiapkan untuknya. Tidak ada yang menyangka bahwa susunan teleportasi akan ada di kamar dagang kelas 3. Presiden, alasan mengapa kami memilih lokasi ini adalah karena terdapat susunan teleportasi di sini. Selain kami bertiga dan Anda, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mulai sekarang, jika kamu datang ke sini, kamu tidak perlu menggangguku lagi. Bagus sekali, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Su Tianmu mengangguk penuh penghargaan. Presiden, petanya ada di dalam tas penyimpanan. Setelah Ni Changming mengatakan ini, dia mundur selangkah sambil tersenyum dan mengaktifkan susunan teleportasi. Sebelum menginjakan kaki di susunan teleportasi, Su Tianmu mengganti pakaiannya dan kembali ke penampilan aslinya. Berdengung. Dalam cahaya putih yang bersinar, sosok Su Tianmu menghilang ke dalam susunan teleportasi. Di bawah danau ribuan mil jauhnya, cahaya putih bersinar, dan sosok Su Tianmu muncul. Itu cukup tersembunyi. Su Tianmu melihat lingkungan sekitarnya dan sekilas mengetahui bahwa tempat ini ada di bawah danau, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah mendarat, saya melihat tidak ada seorang pun dimanapun dan energi saya tipis. Saya semakin jatuh cinta dengan susunan teleportasi ini. Setelah menggunakan kekuatan urat api untuk mengeringkan pakaian, dia mengeluarkan peta dan melihatnya. Dia terkejut menemukan bahwa tempat ini hanya berjarak 5.000 mil dari klan matahari terbenam. Mau tak mau aku menghela nafas karena Ni Changming dan 3 lainnya melakukan semuanya dengan benar. Setelah bersembunyi sejauh 100 mil, dia terbang ke udara dan terbang menuju klan matahari terbenam. Sebelum terbang 1000 mil, dia bertemu dengan 2 tim yang terbang langsung ke arahnya. Memperlambat kecepatan penerbangan, dia melihat ke arah sebuah tim dengan heran. Di antara mereka ada 2 aura familiar, tidak lain adalah Zheng Yaning dan Zhou Yiyang. Apa yang akan mereka lakukan? Saat dia sedang bingung, Zheng Yaning dan Zhou Yiyang juga menemukannya dan terbang dengan cepat. Adik Su, ini benar-benar kamu. Mengapa kamu di sini? Melihat bahwa itu benar-benar Su Tianmu, Zheng Yaning dan Zhou Yiyang sama-sama terkejut. Bukankah mereka menolak untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran klan dalam? Mengapa kamu di sini? Su Tianmu melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang yang bepergian dengan Zheng Yaning semuanya berada di alam Tianji, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Saya sedang keluar untuk perjalanan yang sibuk. Apakah Anda akan menghadiri konferensi pertukaran klan dalam? Setelah sekian lama,
Pertemuan pertukaran klan dalam belum dimulai. Mendengar ini, ekspresi Zheng Yaning dan Cao Yiyang membeku, dan mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara untuk beberapa saat. Hei, bukankah ini Su Tianmu? Sebuah suara aneh terdengar. Su Tianmu berbalik dan melihat Fu Wenyu terbang dan menatapnya dengan sinis. Aku sangat memikirkanmu. Kamu baru muncul setelah pertemuan pertukaran klan dalam. Kamu adalah orang yang tidak pengecut. Kamu tidak mengingat kata-kataku terakhir kali, kan? Fu Wenyu memandang Su Tianmu dan sangat tidak senang. Terakhir kali dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan Su Tianmu berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran klan dalam menginjak-injak Su Tianmu di bawah kakinya. Tidak kusangka aku berani menghindarinya. Kakak Fu, lupakan saja, semua jenius dari klan Matahari Terbenam telah diinjak-injak oleh kita. Dia satu-satunya yang bahkan tidak memiliki rambut. Bagaimana dia berhak diinjak-injak olehmu? Tim lain terbang, dan mereka semua adalah Tianji Realem Tianji dari klan Tianyuan. Cao Yiyang dan dua orang lainnya tampak sangat jelek ketika mendengar ini, tetapi tak satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Su Tianmu mengerutkan kening dan melihat mereka berdua. Apakah klan Matahari Terbenam kalah dalam konferensi pertukaran klan dalam? Saudara muda Su, total ada 12 konferensi pertukaran klan dalam, dan kami kalah 10. Zheng Yaning ragu-ragu sejenak, lalu memberitahu Su Tianmu hasil konferensi pertukaran klan dalam. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain. Setelah mengatakan ini, Zheng Yaning tersenyum pahit. Agar tidak mempermalukan klan tersebut, dia harus melepaskan kesempatan ini. Su Tianmu mengerutkan kening dalam-dalam. Kehilangan ini terlalu tragis. Bisa dibayangkan dampak dari catatan buruk tersebut terhadap reputasi klan tersebut. Bukankah konferensi pertukaran sudah selesai? Kemana kita akan pergi sekarang? Su Tianmu melirik Fu Wenyu dan yang lainnya dan bertanya, karena mereka kalah, mengapa pergi bersama Fu Wenyu dan yang lainnya dan menderita sinisme mereka? Zheng Yaning mendengar arti kata-kata Su Tianmu dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mereka tidak ingin pergi bersama Fu Wenyu dan yang lainnya, tetapi mereka masih ingin mendapatkan kembali martabat yang hilang. Keluarga Millennium, keluarga Lu, memanfaatkan kesempatan berkumpulnya para jenius dari dua klan untuk mengundang kami menghadiri upacara kejeniusan mereka. Keluarga berusia 1000 tahun lainnya, Huang yang benar-benar mampu Crouching Tiger, Hidden Dragon. Kalau begitu pergilah. Su Tianmu mengangguk. Dia tidak ingin mempedulikan hal lain sekarang, dia hanya ingin menerobos alam Naiyuan secepat mungkin. Entah itu yang ingin dilakukan Penatua Zhang atau undangan Lin Yayun, dia harus pergi ke alam Naiyuan. Ngomong-ngomong, Nona Zheng, apakah ada cara cepat untuk mendapatkan mutiara Naiyuan di klan tersebut? Saat Zheng Yaning hendak membujuknya untuk tetap tinggal, Su Tianmu bertanya, dan menambahkan, ini adalah produk suci. Mutiara Naiyuan tingkat suci. Zheng Yaning tampak terkejut. Bahkan jika Ni Changming dapat mengalahkan 3 dari mereka sekaligus, Anda mungkin berpikir bahwa mutiara Naiyuan tingkat suci tidak berharga. Butuh seluruh kamar dagang untuk menghasilkan 3 menghadapi permintaan yang lebih besar, mutiara Naiyuan kelas suci tidak ada gunanya. Tidak mungkin mengeluarkan mutiara Naiyuan begitu saja dan membiarkan para murid mendapatkannya dengan mudah. Cara tercepat untuk mendapatkan Seinpi Naiyuan Zhu adalah dengan berpartisipasi dalam konferensi pertukaran klan dalam. Zheng Yaning memandang Su Tianmu dengan hati-hati, diam-diam menyalahkan dirinya sendiri dan menyesal tidak memberitahu Su Tianmu sebelumnya tentang hal ini. Su Tianmu terkejut. Hadiah dari konferensi pertukaran klan dalam sebenarnya adalah mutiara Naiyuan tingkat suci. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Apakah ada cara lain? Dia malah bertanya. Tidak ada yang perlu disesali karena tidak mendapatkan mutiara Naiyuan melalui pertemuan pertukaran klan dalam. Pembentukan kamar dagang lebih penting, jadi tidak perlu menyesal. Ya, Zheng Yaning berpikir sejenak dan mengangguk dengan berat, keluarga Lu mengundang kita kali ini dan menetapkan persyaratan untuk mutiara Naiyuan kelas suci. Selama kita memenuhi persyaratan mereka, kita bisa mendapatkan mutiara kelas suci Naiyuan mutiara gratis. Bolehkah aku pergi bersamamu? Su Tianmu merenung sejenak dan memandang murid-murid dalam klan Matahari Terbenam lainnya. Kamu boleh pergi, jangan khawatir, aku akan pergi dan berbicara dengan kakak senior Gu segera. Setelah Zheng Yaning mengatakan itu,
dia berbalik dan terbang menuju Gu Yifei. Fu Wenyu dan yang lainnya sudah terbang jauh. Mereka bahkan telah mengalahkan Gu Yifei, jadi tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk Su Tianmu. Apa yang akan dia lakukan? Di kejauhan, Gu Yifei, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, menegakkan wajahnya ketika mendengar kata-kata Zheng Yaning, dan menatap Su Tianmu, dengan penuh ketidaksenangan dan penghinaan. Apakah kamu tidak cukup malu? Apa yang bisa dilakukan murid baru, dia hanya akan merasa malu. Diam. Zheng Yaning hendak berbicara, tapi Gu Yifei mengangkat tangannya untuk menyela. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda ingin mengatakan bahwa dia akan membunuh Xiang Jiuquan dan yang lainnya segera setelah dia memasuki klan, kan? Itu hanya beberapa cara, kekuatan macam apa yang ingin Anda tunjukkan? Mati. Zheng Yaning membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentang apa yang terjadi ketika Su Tianmu baru saja kembali, tetapi dia tidak berani mengatakannya, bahkan jika dia mengetahui sebab dan akibatnya nanti, dia tidak akan mempercayainya. Meskipun dia sendiri tidak mempercayainya, akankah ada orang yang mempercayainya jika dia mengatakannya? Kalaupun benar, itu berdasarkan sarana. Berapa kali sarana itu bisa digunakan? Saudara Gu, Su Tianmu ingin pergi ke keluarga Lu bersama, kan? Sebuah pesan masuk ke telinganya. Gu Yifei mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat Fu Wenyu berhenti di situ. Saudara-saudara dari klan yang sama, mengapa repot-repot menghentikannya? Kalau tidak, saya akan mengundang dia untuk bergabung dengan kita. Mendengar pesan Fu Wenyu, wajah Gu Yifei berubah menjadi jelek lagi. Fu Wenyu tidak berbaik hati membiarkan Su Tianmu pergi ke keluarga Lu bersama-sama. Namun jika Fu Wenyu benar-benar mengundang Su Tianmu, itu akan lebih memalukan, jadi dia harus menyetujui permintaan Zheng Yaning. Biarkan dia pergi bersamamu. Terima kasih, kakak senior Gu. Zheng Yaning mengabaikan nada tidak menyenangkan Gu Yifei, mengucapkan terima kasih dan terbang menuju Su Tianmu setelah mengepalkan tinjunya. Melihat ekspresi bahagia Zheng Yaning, Fu Wenyu tahu bahwa rencananya telah berhasil, dan berbalik sambil mencibir untuk terus terbang menuju keluarga Lu. Jika Su Tianmu tidak pergi ke keluarga Lu bersama-sama, bagaimana dia bisa keluar dari kuil terlarang? Saat kita sampai di keluarga Lu, jika kita punya kesempatan untuk berurusan dengan Su Tianmu, kita akan melakukannya sampai mati. Ya, kakak senior Fu. Su Tianmu, kakak senior Gu setuju, ayo pergi. Zheng Yaning terbang ke Su Tianmu dan berkata dengan gembira. Terima kasih, Nona Zheng. Su Tianmu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Sama-sama, ayo pergi. Cao Yiyang memandang punggung Su Tianmu dan Su Tianmu dengan curiga, mengikuti mereka dan terbang beberapa saat, dan akhirnya tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Adik Su, kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali dengan kegagalan kami. Su Tianmu tidak bereaksi banyak ketika mengetahui bahwa mereka kalah. Dia tahu bahwa itu bukanlah alasan rasa hormat kolektif untuk menolak. Ketika dia berada di keluarga Pan, Su Tianmu lah yang membantu mereka menghancurkan klan Tianyuan sampai akhir dengan bantuannya. Dia merasa Su Tianmu pasti sudah mengetahui sesuatu sebelumnya. Kakak senior Cao, tentu saja hasil ini tidak mengejutkan. Su Tianmu menoleh dan melirik ke arah Cao Yiyang, tidak bermaksud menyembunyikannya, dan berkata dengan tenang. Saya pernah bertemu mereka di kuil terlarang sebelumnya. Saat itu, Fu Wenyu mengalahkan Gu Yifei dan menjadi peringkat teratas Tianji. Mata Cao Yiyang membelalak setelah mendengar ini, apakah ada yang seperti itu? Selama waktu ini, mereka berkonsentrasi pada persiapan konferensi pertukaran klan dalam, dan benar-benar tidak memperhatikan masalah ini. Itu benar. Ketika dia mengeluarkan kristal informasi dan melihatnya, dia tersentak kaget. Tidak heran kakak senior Gu dikalahkan oleh Fu Wenyu. Saudara muda Su, kamu pernah ke kuil terlarang, tapi pernahkah kamu menantang daftar bakat? Cao Yiyang tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana seorang jenius seperti Su Tianmu dapat menembus alam Tianji tingkat 9 dalam waktu singkat, dan peringkat apa yang dapat dia capai dalam daftar jenius. Bersambung ke 1071.